petang bawahnya. Jadi medianya ini kawan-kawan, ini tidak basah kawan-kawan, tidak becek. Jadi jika kena air hujan, lebih baik jangan digunakan dulu untuk meminimalisir kadar airnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel Ecomas87. Salam hijau. Hari ini kita akan berbagi tips mengenai cara sambung pucuk untuk mengganti durian biji. Ini tumbuhan dari biji di alam, durian lokal ya. Kita semai, kemudian akan kita rubah jenisnya menjadi durian premium. Nah, yang perlu kita siapkan, yang pertama pasti batang bawahnya. Jadi ini dari biji kawan-kawan, ini semaian dari biji lokal, kita tidak tahu jenisnya. Kemudian entres, ini entres itu adalah pucuk durian yang mau kita jadikan batang hasil seteknya nanti. Nah, ini jenis musang king yang saya gunakan. Kemudian tali pengikat, ini saya gunakan tali rapia saja, tali rapia yang murah meriah. Kemudian saya gunakan alatnya silet, kita katakan silet. Jadi gini kan kawan, untuk menjadikan setekan kita berhasil, pengalaman pribadi saya yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, media dari petang bawahnya. Jadi medianya ini kawan-kawan, ini tidak basah kawan-kawan, tidak becek. Jadi jika kena air hujan, lebih baik jangan digunakan dulu untuk meminimalisir kadar airnya. Jadi jika kawan-kawan ingin melakukan setek, lebih baik jika misal nih hari ini kehujanan, maka kawan-kawan bisa teduhkan dulu, berikan naungan dari plastik atau apapun itu, yang penting dia tidak terkena air hujan. Kita biarkan kurang lebih sekitar 5 harian sampai 1 minggu. Nah, setelah itu baru kawan-kawan gunakan untuk lakukan seteknya. Jadi jangan langsung digunakan. Dan nanti setelah disetek, kawan-kawan jangan langsung disiram. Jadi selama setek ini belum kelihatan berhasil, jangan lakukan penyiraman ataupun pemupukan. Biarkan apa adanya seperti ini. Jadi kondisinya dia tetap basah, cuman tidak becek kawan-kawan. Ini masih dingin. Jadi kandungan airnya masih ada. Insya Allah tidak akan mati batang ini, meskipun 2 minggu ke depan tidak kita lakukan penyiraman. Itu kawan-kawan ya. Nah, nanti setelah kawan-kawan lakukan setek, jangan diletakkan di bawah air atau tetesan air. Usahakan dia tidak terkena air kawan-kawan. Itu lebih aman. Kita sebenarnya ada saja yang memungkinkan untuk berhasil ada, namun alangkah baiknya supaya presentasinya berhasil, kawan-kawan nanti boleh coba, silakan letakkan di bawah naungan yang tidak terkena air, tempat yang teduh gitu kawan-kawan ya. Baik, untuk seteknya kita mulai. Yang dulu saya setek di bawah di sini. Nah, hari ini saya akan coba di bagian atas. Nah, kita potong, kemudian kita belah. Nah, ini, gitu ya. Kalau trik ini sebenarnya tidak ada yang perlu diperhatikan kan biasa saja. Insya Allah kawan-kawan bisa semua, tidak ada masalah. Ini saya gunakan 2 saja. Saya mau gunakan 2 daun, tapi saya potong. Tidak pakai daun pun tidak apa-apa kan kawan, tidak masalah, tidak mengganggu. Jadi suka-suka kawan-kawan saja, boleh dikasih daun ataupun tidak dikasih daun. Ini saya gunakan 2 mata ya. Cara penyayatannya biasa aja kawan-kawan, simple saja.
silakan sayat ke bawah. Usahakan 1 kali jalan saja kan, kalau belum berhasil 2 kali boleh. Begitu. Kemudian kita balas dari sebelahnya sampai rapi. Nah sudah cukup gini kan kawan. Setelah itu kita tempelkan. Nah gini kawan-kawan. Selanjutnya, terkadang batang bawah ini bisa jadi lebih besar dari ranting steknya. Jadi kawan-kawan silakan pilih salah satu sisinya ya. Jadi boleh di sisi sebelah kanan atau sisi sebelah kiri. Jadi tidak harus di tengah. Yang terpenting itu di bagian sampingnya itu bertemu, antara kambium, kulit kambiumnya itu bertemu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi jika misal sebelahnya nempel nih rata, tapi sebelahnya berlubang, tidak masalah seperti ini. Nih, ini kan sebelah sini nempel nih. Nah, yang sininya agak renggang nih. Nggak masalah kawan-kawan. Jadi silakan pilih salah satu sisi. Kemudian diikat. Ikatnya simpel saja kawan-kawan. Silakan dililit, tidak terlalu kuat. Yang penting bisa menahan cabang ini tidak goyang. Setekannya tidak bergoyang. Udah selesai. Kemudian kawan-kawan, untuk meminimalisir kadar air, jadi biasanya di bagian potongan ini, sambungan ini akan mengeluarkan banyak air kawan-kawan. Ini sini. Jadi saran saya, lilitan ini usahakan ada celah. Jadi jangan dibungkus rapat. Ini kan ada celah-celahnya nih, antara tali atas tali bawahnya ada rongga selah-selahnya. Jadi nanti bisa digunakan untuk keluarnya air. Karena kalau terlalu banyak air di sini bisa busuk kawan-kawan. Itulah kenapa media yang di sini alangkah baiknya kita gunakan media yang tidak terlalu banyak mengandung air. Jika kandungan airnya tinggi, dia akan naik ke bagian tempat kita stek ini. Itulah yang menyebabkan stek kita jarang berhasil. Gitu. Nah, setelah ini kita bisa sungkup. Untuk sungkupnya cukup dengan plastik es saja, seperti biasa. Atau enggak mesti plastik es sih kawan-kawan, plastik apa saja yang penting bisa menutup supaya tidak terjadi penguapan yang berlebih. Nah, di sini kawan-kawan kalau letaknya nanti di tempat terbuka lebih baik diikat seperti ini, beri tali. Tapi kalau tidak di tempat terbuka, kemungkinan terkena anginnya sedikit, tidak ditali pun tidak apa-apa. Kali ini tidak saya tali kawan-kawan, saya biarkan seperti ini saja. Setelah itu kita simpan di tempat naungan yang tidak terkena matahari langsung dan juga tidak terkena air hujan, gitu kawan-kawan ya. Itu informasi yang bisa saya bagikan dari pengalaman yang sudah saya lakukan selama ini. Insya Allah peluang berhasilnya lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Dan di samping saya ini juga masih banyak nih kawan-kawan. Aduh, ini hasil belum setekan semua ini. Kita tunggu sekitar 1 bulan atau 2 bulan ke depan baru kita lakukan stek lagi. Demikian kawan-kawan informasi pengalaman yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin mencoba melakukan stek sendiri di rumah. Silahkan dicoba. Jika memang gagal, dicoba saja terus kawan-kawan, dicari selahnya. Insya Allah nanti kawan-kawan akan mendapatkan sendiri selah ataupun kesalahan dalam melakukan stek tadi. Mungkin itu yang bisa saya berikan kawan-kawan. Mohon maaf jika ada yang salah. Salam hijau dari channel Eko Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.